Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia. Kali ini saya akan memberikan contoh terkait dengan pembuatan jurnal pembelajaranku PPG Guru Tertentu 2024 untuk aksi nyata UBD ya. Aksi nyata UBD di sini judulnya adalah bagaimana UBD membantu guru di UPT SD Negeri 76 Gresik ya. Disusun oleh saya ini ya. Ini sebagai contoh Bapak Ibu, sebaiknya untuk aksi nyata sekarang itu untuk jurnal itu sebaiknya dikerjakan di Microsoft Word ya Bapak Ibu ya, agar menghindari terjadinya terjadinya kegagalan dalam validasi ya. Jadi supaya Bapak Ibu tidak gagal, maka Bapak Ibu kerjakan untuk aksi nyatanya itu di Microsoft Word ya, diketik kemudian nantinya diubah menjadi PDF dan dimasukkan ke jurnal Bapak Ibu. Baik, sebelum kita membuat aksi nyata, kita harus mengetahui dulu rambu-rambunya yang ada di aksi nyata tersebut ya. Ini untuk aksi nyata UBD. Ini rambu-rambunya di sini harus ada ide apa yang Bapak Ibu guru dapatkan setelah belajar topik ini. Nah, ini harus ada di aksi nyata kita. Kemudian yang kedua, perencanaan pembelajaran seperti apa yang relevan untuk dikembangkan di sekolah Bapak Ibu guru. Nah, ini juga harus ada yang kedua ya. Terus yang ketiga, kita membuat aksi nyata mengembangkan rancangan pembelajaran berbasis prinsip UBD yang di dalamnya nanti itu kita merancang TP dulu ya. Kemudian merancang asesmen, setelah itu kita merancang medianya ya, kegiatan pembelajarannya ya. Nah, yang keempat yaitu di situ harus ada dokumentasi ketika menyusun TP, asesmen dan media ajar dengan rekan sejawat kita ya di situ ya. Kemudian yang kelima di sini harus ada refleksi dan yang keenam itu harus ada umpan balik dari rekan sejawat kita. Jadi keenamnya ini wajib ada di aksi nyata kita. Bagaimana bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Jadi di sini diawali dari covernya dulu ya, judulnya dulu seperti ini ya. Terus habis itu ini untuk yang pertama tadi ya. Jadi ini untuk yang pertama, yaitu terkait dengan ide apa yang Bapak Ibu guru dapatkan setelah belajar topik UBD. Nah, ini Bapak Ibu ceritakan secara detail dapat apa saja di sini ya Bapak Ibu setelah membaca topik itu ya. Diketik dengan baik Bapak Ibu. Usahakan tulisannya jelas ya, ketikannya bagus, bahasanya juga bagus. Kemudian Bapak Ibu kalau sudah menjawab untuk ide ini ya, ide apa yang Bapak Ibu guru dapatkan setelah belajar topik UBD. Nah, kalau saya di sini saya dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya merancang pembelajaran yang berpusat pada pemahaman siswa. Saya belajar bagaimana merencanakan kurikulum dengan memulai dari tujuan akhir dulu atau hasil belajar yang diinginkan. Kemudian saya merumuskan penilaian yang sesuai dan akhirnya saya merancang kegiatan pembelajaran yang mendukung pencapaian tujuan tersebut. Nah, ini saya mendapatkan ini ya setelah belajar UBD. Dan seterusnya ini Bapak Ibu jangan pelit untuk mengisinya ya, narasinya usahakan yang agak panjang begitu ya. Nah, kemudian yang kedua di sini perencanaan pembelajaran seperti apa yang relevan untuk dikembangkan di sekolah Bapak Ibu guru. Nah, perencanaan yang relevan diterapkan di UPT SD Negeri 76 Gresik adalah menerapkan prinsip understanding by design ya. Guru perlu fokus pada beberapa langkah penting. Pertama, menentukan tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik yang ingin dicapai oleh siswa. Nah, di sini
Bapak Ibu ceritakan perencanaan pembelajaran apa yang cocok untuk di sekolah Bapak Ibu. Karena topiknya UBD ya, kita menjawabnya sesuai dengan modul, yaitu terkait dengan UBD ya di sini ya. Nah, setelah itu kita disuruh untuk membuat aksi nyata mengembangkan rancangan lah. Di sini saya mengembangkan rancangannya yaitu rancangan pembelajaran berbasis prinsip UBD di UPT Senin 76 Gresik kelas 6 fase C ya. Di sini saya awali dari menyusun CP ini ya, mengambil satu CP dulu saya di sini ya. Mengambil CP IPAS ya kelas 6. Nah, ini saya ambil CP yang terbaru, saya ambil satu, kemudian saya turunkan jadi TP ya. Nah, di sini ada 3 cara Bapak Ibu untuk menurunkannya, yaitu secara langsung atau dengan mengidentifikasi dulu yang mana yang kompetensi, yang mana yang konten ya, materi ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu di sini kalau sudah menentukan TP-nya, kemudian kita membuat asesmennya, Bapak Ibu. Nah, di sini saya membuat asesmen awalnya berdasarkan gaya belajar. Bapak Ibu juga bisa nanti memilih yang lain ya, berdasarkan kesiapan belajar boleh, berdasarkan minat juga boleh. Nah, ini saya contohkan. Kelompok A nanti itu yaitu auditori, kelompok B visual, kelompok C kinestetik, terus tugasnya apa di sini ya. Nah, ini Bapak Ibu ya tugasnya masing-masing itu dirancang lah. Terus media ajarnya juga disesuaikan. Ada yang berbentuk audio, ada yang berbentuk video, dan ada yang berbentuk game ya. Ini untuk rancangannya lah. Terus ada juga selain asesmen awal yang saya gunakan, saya menggunakan asesmen formatif dan sumatif di akhir lingkup materi, Bapak Ibu ya. Lah, jangan lupa di sini dokumentasinya Bapak Ibu, dokumentasi asesmen awalnya disertakan di sini ya. Oke, lah ini ya dokumentasi asesmen awalnya seperti ini. Karena tadi saya mengasesmen awal gaya belajar ya. Terus di sini hasilnya Bapak Ibu, mana yang audio, mana yang visual, mana yang kinestetik. Nah, baru setelah itu di sini kita juga asesmen berikutnya yaitu di sini menilai sikap Bapak Ibu ya. Yang saya nilai adalah sikap mandiri. Ini rubriknya Bapak Ibu. Rubriknya bisa Bapak Ibu taruh di sini ya. Terus habis itu lembar evaluasinya. Ya, lembar evaluasinya sudah saya buat di sini. Nanti ditaruh di sini juga ya Bapak Ibu. Nah, baru di sini dokumentasi ketika menyusun TP ditaruh di sini Bapak Ibu untuk foto-foto Bapak Ibu ya. Media ajarnya ya ketika membuat media ajar. Nah, baru yang sini kita lanjut untuk refleksinya. Jadi refleksi ini di sini berisi terkait dengan hal baru apa yang didapatkan, kemudian tantangan-tantangannya apa ya. Nah, jadi Bapak Ibu setelah saya menerapkan prinsip understanding by design dalam pembelajaran UPT SD Negeri 76 Gresik, saya mendapatkan banyak wawasan baru terkait bagaimana merancang pembelajaran yang lebih efektif dan fokus pada belajar siswa. Jadi diceritakan Bapak Ibu terkait pengalaman Bapak Ibu setelah melaksanakan prinsip UBD Bapak Ibu ya. Baik itu kendala yang dihadapi maupun kelebihan-kelebihannya ya. Nah, kalau sudah yang terakhir yaitu Bapak Ibu meminta umpan balik ke rekan sejawat lah. Meminta umpan balik ke rekan sejawat itu sebaiknya di media sosial Bapak Ibu ya, seperti ini ya. Nah, ini saya contohkan sebaiknya di media sosial seperti ini, di screenshot, jadi di sini aksi nyatanya itu dikirim ke grup, kemudian Bapak Ibu minta umpan balik dari rekan sejawat kita, terus di screenshot dan dimasukkan ke dalam Word-nya. Ya, di sini dimasukkan, baru setelah itu Bapak Ibu ubah menjadi PDF dan dimasukkan ke jurnal, diupload ke jurnal ya.
Demikian Bapak Ibu untuk penjelasannya, mudah-mudahan bisa dipahami. Semoga lancar untuk PPG-nya ya. Mudah-mudahan lulus semua. Jangan lupa untuk subscribe ya, komen ya, share jika info ini bermanfaat untuk Bapak Ibu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.